Kan dalam Islam itu pergantian hari dihitung dari maghrib. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Ada orang bisa nentuin puasa karena dia udah nelpon Allah, Bang. Di awalnya adalah ya tadi Rasulullah menyuruh kita melihat hilal atau bulan sabit sebagai awal tanda masuknya bulan. Karena besarnya wilayah hukum Indonesia, maka ditempatkanlah titik-titik pemantauan hilal. Puasanya ngikutin NU, ngikutin pemerintah lebih akhir, tapi lebarannya ngikutin Muhammadiyah lebih awal. Itu. Biasanya Bang Alan, ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang siap dilontarkan ke Bang Alan nih, yang sudah saya save di dalam tab saya nih. Jadi siap-siap nih ya. Ini kan dikit lagi nih kita puasa nih ya. Nah itu kenapa dalam penentuannya tuh bisa berbeda-beda gitu. Misalnya satu Ramadan di aliran ini tanggal ini hari ini, aliran ini tanggal ini hari ini. Aliran air. Kayak pemerintah nih ya, misalnya pemerintah pasti ada sidang isbatnya dulu apa itu. Emang nggak pakai isbat-isbatan? Nggak bisa apa? Ya penentuan hilal atau bulan sabit itu kan dalam Islam itu pergantian hari dihitung dari maghrib. Jadi bukan pagi, bukan subuh ya, perlu digarisbawahi. Jadi maghrib. Jadi hari itu berubah dalam Islam itu pada saat maghrib. Gitu. Maghrib. Jadi contohnya asar itu tanggal 1, maka ketika maghrib masuk itu udah tanggal 2 gitu. Jadi tidak seperti kalender Masehi, bukan jam kalender 1 matahari, bukan jam 1 pagi, bukan gitu. Kalau dalam Islam maka pergantian hari dihitung dari maghrib. Dari sore misal tanggal 1, maka maghrib pada tanggal 2. Jadi itu seperti yang kita pahami dulu ya. Sehingga karena pergantian hari siang ke malam itu menjadi patokan pergantian hari, maka posisi yang dipakai adalah posisi bulan gitu, disebut sebagai kalender komar bulan gitu. Komar. Lah bulan baru dalam Islam itu dilihat dari namanya hilal, bulan sabit gitu. Maka kata Rasulullah, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal gitu. Lah kalian lihat hilal itu pada saat itu dilihat dengan mata telanjang kan, gitu. Sehingga mata telanjang itu ada batasan. Artinya ketika mata melihat hilal bisa terlihat ketika tidak ada awan, kondisinya cerah, gitu kan. Nah saat ini ketika ada polusi cahaya kan, cahaya lampu gitu kan, ada hujan, sehingga kemudian para ulama mengeluarkan namanya hisab atau menghitung, atau yang kemudian kita sebut sebagai astronomi, karena ternyata pergerakan bulan bintang itu bisa dihitung, gitu. Tapi al-asal di awalnya adalah ya tadi Rasulullah menyuruh kita melihat hilal atau bulan sabit sebagai awal tanda masuknya bulan baru dalam kalender Islam. Nah, gitu. Perbedaannya tadi, jadi yang satu masih dengan melihat hilal secara mata telanjang, yang sekarang mungkin dengan teleskop, gitu ya, di ufuk. Ufuk itu garis pertemuan langit dan bumi itu disebut sebagai garis ufuk tuh. Nah, gitu. Lah, tapi ada sebagian yang kemudian menghitung, karena memang kalender kan itu bisa dihitung kan, dari sekarang sampai nanti 5 tahun ke depan tuh bisa dihitung sebenarnya kan gitu. Tapi pemerintah Indonesia mengcombine hybrid ya, jadi melaksanakan keduanya. Jadi secara fikihnya tadi melihat secara langsung di titik-titik, karena gini, Indonesia itu adalah satu kesatuan hukum, ya kan? Dia dimulai dari Aceh di Sabang sampai Merauke di Pulau Papua. Iya, Merauke, Pulau Papua di Papua. Maka itulah wilayah hukumnya. Maka karena besarnya wilayah hukum Indonesia, maka ditempatkanlah titik-titik pemantauan hilal dari di Merauke sampai di Sabang. Gitu. Dan sekali saja satu daerah itu melihat hilal di Merauke, di Sabang belum, maka karena satu kesatuan hukum maka sudah jatuh puasa. Gitu, karena satu kesatuan hukum. Kecuali kita kayak di negara Amerika, negara federasi, negara pecah-pecah. Ya Chicago sendiri, California sendiri. Ya Chicago, ngelihat di Chicago udah kelihatan hilal, ya dia puasa sendiri. Ternyata di California belum. Ya belum, karena memang bukan satu kesatuan hukum. Nah ini yang kadang-kadang suka tidak difahami gitu, bahwa karena kita satu kesatuan hukum,
dari Sabang sampai Merauke, maka kita melihat satu kesatuan. Jadi ketika di Aceh sudah kelihatan, di Papua belum, maka kita merujuk ke Aceh, maka sudah puasa semuanya. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih. Astronomi kemudian menguatkan secara astronomi, benar nggak sih bulan misalkan dihitung ternyata hilal itu masih di bawah ufuk sekian derajat, kan harusnya di atas ufuk sekian derajat, itu ada hitung-hitungannya gitu. Jadi ketika hilal itu untuk melihat, hisab memastikan sebenarnya saling mengenapkan gitu. Nah, terus ada lagi nih, ini di Indonesia nih, jadi ada yang namanya itu Muhammadiyah ya. Itu udah pasti banget tuh, dia tuh udah bisa nentuin puasanya nih, itu kemungkinan nggak bakal geser tuh, misalnya dia katakan hari Kamis tanggal berapa gitu. Nah itu udah pasti itu, jadi kadang-kadang bertentangan sama pemerintah nih, pemerintah itu kadang-kadang bisa geser, bisa diundur atau dimajukan. Nah itu gimana itu? Itu ya nggak apa-apa. Hitungannya maksudnya Muhammadiyah aja tanpa, berarti dia kan tanpa melihat ufuk-ufuk, apa maksudnya isbat-isbat gitu ya, dia udah tahu gitu, udah jauh-jauh hari, bisa jauh-jauh minggu, jauh-jauh bulan, dia udah tahu. Nah, ya nggak apa-apa, yang penting puasa. Puasa? Iya. Jadi gini, yang menarik adalah misalkan Muhammadiyah lebih dulu puasanya, berarti lebarannya lebih dulu kan? Pemerintah puasanya lebih akhir, otomatis lebaran lebih akhir. Yang menarik ada orang yang puasanya ikut Muhammadiyah lebih awal, lebarannya puasanya ngikutin NU, ngikutin pemerintah lebih akhir, tapi lebarannya ikutin Muhammadiyah lebih awal. Itu kan ngaco gitu. Nah, ini ada lagi nih Bang, yang tahun kapan ya? Tahun berapa tuh? Jadi ada orang bisa nentuin puasa karena dia udah nelpon Allah Bang. Tapi yang anehnya nih ya, ada yang ngikutin gitu. Kebanyakan yang ngikutin itu orangnya ya pintar-pintar lah, orang kuliahan atau apa gitu. Dia masih bisa percaya gitu dengan orang yang katanya di calling Allah gitu. Sampahnya masih banyak yang ngais kok. Ya kan? Betul nggak gitu. Jadi apalagi begituan gitu. Jadi dua-duanya benar, tinggal tadi kita mengikuti secara secara utuh gitu. Jangan sampai setengah-setengah. Kok bingung, Bang, lebarannya 2 ya. Lu mulai di mana kalau mau ikuti Muhammadiyah ya? Silahkan nanti lebarannya lebih awal mengikuti Muhammadiyah. Jadi gimana? Jadi nggak ada larangan, misalnya? Nggak ada larangan. Kan katanya kan karena semuanya berbasis ilmu gitu loh. Dalam negara, misalnya saya nih Muhammadiyah lah. Misalnya ini puasa sekarang nih. Sedangkan pemerintah besok nih. Nah itu gimana itu? Nggak ada masalah, yang penting lu ikuti salah satu. Karena kan pemerintah Indonesia kan bukan ulil amri. Ulil amri itu kan menentukan semua hukum, syariat dan hukum negara. Sedangkan Indonesia kan hukum negara. Berarti aja. Saya ngelanggar hukum pemerintah dong. Kenapa? Kalau gitu saya ngelanggar hukum pemerintah. Kan pemerintah memberikan kebebasan. Lu mau beragama kan? Bahkan kita punya 5 agama kan gitu. Jadi saya nggak ada masalah selama tadi dia ada basis keilmuan gitu. Bukan lu ditelepon sama kucing terus lu bilang besok lebaran gitu kan? Nggak bisa. Gitu. Ada maksudnya, itu. Yang penting mengikuti secara utuh ya. Kalau misalnya dari awal ikutnya Muhammadiyah ya nanti lebarannya Muhammadiyah. Ikutin pemerintah lebih akhir, ikutin lebih akhir. Jangan ada namanya memudah-mudahkan gitu. Ngambil yang mudah aja lah gitu. Udah ikut yang, kalau yang mudah kan enak, lebarannya terakhir, puasanya terakhir, lebarannya duluan. Nah itu kan namanya mudah-mudah kan, ngaco gitu. Nah, kan ketika mau menyambut Ramadan ya, biasanya tuh kita itu ke ziarah kubur itu. Tuh kuburan tuh bukan rame banget, itu beberapa minggu sebelum puasa tuh. Nah, dalam Islam itu gimana itu hukumnya? Emang dianjurkan? Emang ada aturannya untuk ke makam atau gimana itu? Tujuannya untuk apa tuh, Bang? Kalau melihat sejarah sih sebenarnya tidak ada ya, tidak ada kaitannya. Cuma memang kalau teman-teman lihat di tradisi orang Tionghoa ada namanya Cengbeng kalau nggak salah. Tradisi ziarah kubur ala Tionghoa gitu. Jadi bisa jadi tradisi ini adalah tradisi akulturasi yang tanpa kita sadari gitu. Oh, berarti sebenarnya bukan dari Islam gitu. Bisa jadi ya, ini bisa jadi ya, karena emang dalam Islam tidak ada tradisi melihat kuburannya gini. Dalam Islam itu adalah berziarahlah ke kubur untuk mengingat kematian. Tidak ada batasan waktu, tidak ada waktu khusus. Mau besok kek, mau tiap hari kek, nggak ada masalah. Tapi kan tradisi kita kan setiap sebelum puasa gitu. Ya, sebelum puasa sama sebelum lebaran. Sebelum lebaran ya. Pas lebarannya. Ya. Jadi kalau misalkan tradisi itu sebenarnya ya nggak
di kita nggak ada, cuman mau diikutin juga nggak ada masalah, itu hanya tradisi. Jadi tidak ada tidak ada keharaman, tidak ada kehalalan gitu. Jadi itu ya mubah-mubah aja gitu. Oh, berarti nggak ada larangan ya? Nggak ada larangan, silakan aja. Kalau di Islam ya tadi bid'ah gitu. Nah, itu gimana itu? Hah? Ntar nggak dikata bid'ah. kan gini, bid'ah itu kan ketika dijadikan wajib gitu loh. Oh, dikatakan. Iya, dikalikan wajib. Wah, saya kalau ke sana saya nanti ada perasaan berdosa kan? Iya, ntar waduh, orang tua saya nih misalnya nggak saya doain nih, aduh ntar dia gimana ini, aduh kualat nih gimana. Ya kan kita mendoakan orang tua kan setiap sholat, Allahumma gfirli wali walidayya. Kan nggak harus setiap apa namanya? Setiap mau puasa sama Iya, pas lebaran. gitu. Karena tadi ziarah kubur adalah lidzikril maut, karena untuk mengingat kematian, dan itu nggak harus ya tadi bulan apa namanya tadi Bulan puasa. bulan puasa gitu. Jadi ya ziarah mah setiap hari juga boleh. Nggak harus didasari itu tradisi saja, tidak kehalan, tidak keharaman, ya dia mubah-mubah saja tadi. Bid'ah ya tadi jangan dijadikan wajib gitu. Pikir tuh itu hal ada dalam anjuran agama, Enggak. Bang. Jadi kalau harus mau puasa ke kuburan lah, bersih-bersih. Itu ada di tradisi kan ada Ceng Beng, kalau nggak coba dicek nanti. Ada tradisi bersih-bersih kubur tadi yang khawatir itu adalah akulturasi tanpa kita sadari, mengikuti dari tradisi orang-orang Tionghoa. Seperti Ceng Beng kalau nggak salah, jadi Ceng Beng. Nah, terus kalau misalnya katakanlah kita doa tuh di kuburan ya, itu nyampe gak sih, Bang, sebenarnya, Bang? Kenapa? Doa itu nyampe gak Di sih? Quran ada ketika doa ketika Rasul Allah ada satu ayat yang tadi, ampunilah orang-orang para pendahulu kami gitu. Dan diyakini oleh para ulama ya insya Allah sampai gitu. Sebagaimana hadis kan, 3 hal yang tidak akan terputus di dunia: amal jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doanya anak soleh. Ya, itu kan Anaknya si Soleh. iya. Selama anak kita soleh, insya Allah doanya sampai ke Itu ada bisikan gak, Bang? Apa bocoran dalam hadis apa? Efeknya tuh ketika doanya itu nyampe ke orang, maksudnya kayak meninggal itu apa dia diringankan siksanya atau apa gitu? belum Ada dapat sejarahnya? bocoran, nanti Oh, kita belajar lagi ya.